berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Ya, ini kita seperti reuni ya. Jadi pada saat menyanyikan lagu Mas Adi Sada, saya yakin tidak ada yang terlewatkan karena memang sebagian besar alumni yang mengikuti kegiatan hari ini. Untuk kegiatan Persektorship kali ini adalah kali pertama yang dilakukan oleh Stikes Adi Sada. Kalau dulu kita selalu melakukan clinical educator, sekarang berubah menjadi Persektorship. Nanti akan ada pembicara dari Universitas Airlangga, Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan, Profesor Dr. Ahmad Yusuf. Nanti sekitar jam setengah 9 atau jam 9. Kemudian nanti kita akan berlatih dan nanti saya juga akan memberikan pedoman yang digunakan oleh Stikes Adi Sada untuk pelaksanaan bimbingan praktek mahasiswa. Kali ini kita pesertanya tidak hanya perawat, tetapi juga ada administrasi rumah sakit yang dari Kapasari sendiri ya Pak ya, Pak Lima. Ya, yang ini yang dari pelaksananya sendiri ya Pak ya, Pak Lima. Ya. Dan dari ini rumah sakit Adi Sada berdua, bertiga. Oh, baik, terima kasih. Yang lain. Dan ini memang hal yang baru karena prodi administrasi rumah sakit itu di Stikes lain itu tidak ada praktek, tetapi kami adakan praktek karena kurikulum yang baru itu menuntut mahasiswa itu juga terampil pada saat nantinya mereka melayani di tempat pekerjaan. Jadi kami akan praktekkan mahasiswa administrasi rumah sakit. Ada pendidikan vokasi, pendidikan akademik, pendidikan profesi. Nah, perawat S1 kalau mau menjadi perawat di rumah sakit harus menempuh profesi. Kalau belum menempuh profesi tidak bisa hand-on pada pasien di rumah sakit. Jadi boleh bekerja di rumah sakit, tapi jadi admin. Jadi lucu. Gelarnya S sarjana keperawatan. Nah, kalau sudah 1 tahun profesi dia dapat nurse, itu baru pendidikan profesi nurse. Sehingga teman-teman semua KKNI-nya dibagi menjadi 2. Yang akademik KKNI level 6, yang akademik yang akademik KKNI level 6, yang profesi KKNI level 7. Ini urusannya Bu Rina, Bu Sini, Bus yang ngelola pendidikan. Nanti teman-teman yang ngelola pendidikan itu harus sampai punya 2 buku paket untuk setiap mata kuliah sama paket program profesi. Nah, itulah baru nanti akan dikirim ke teman-teman yang di rumah sakit, di komunitas atau di puskesmas. Ini konsepnya pendidikan profesi nurse. Slide. Nah, ini level 6, terus dibaca saja urusannya para pendidik. Slide. Ini level 7 pas. Satu lagi. Nah, sehingga kalau kita lihat kurikulumnya ini banyak. Terus itu urusannya para dosen lah, sak pengelolanya, urusannya ketua dan wakil ketua 1. Karena ketua 1 itu ngurusi learning outcome sama struktur kurikulumnya. Yang lain-lain urusannya yang lain. Slide. Sehingga teman-teman semua pengalaman belajar klinik ini dilaksanakan secara terintegrasi. Slide. Nih, integrasi. Apa? Pendidikan kita itu di Stikes itu punya tujuan pendidikan, menghasilkan perawat yang apa dengan ciri khas apa? Ada saudara ciri khasnya enggak? Apa? Penyakit kronis. Penyakit kronis itu kan banyak. Jadi harusnya punya prioritas. Itu yang harus tertulis di struktur kurikulum sama tertulis di visi misi. Jadi divisi misi muncul, kemudian di dalam struktur kurikulum muncul, di tempat prakteknya muncul mana yang merupakan penyakit kronis.
Sehingga di sini itu ada tujuan. Kalau sudah bangun tujuan, pendidikan itu harus punya educational resources. Sopo ae sing katene gawe penyakit kronis, yang katanya penyakit kronis, di mana tempatnya, kasus-kasus apa. Nah ini teman-teman di klinik kalau tidak disenggol dengan tujuan khusus, dengan ciri khas institusi, nggak akan ketemu. Tapi kalau teman-teman para pemimpin klinik sudah diomongin, Bu, Pak, kalau kuliah di Adusada itu harus pinter jago di keperawatan penyakit kronis. Atau wes paling muncul yang kronis itu ya. Kronis di perkotaan. Oh, di sisi perkotaannya, bukan di paliatifnya, tapi di sisi perkotaannya itu harus muncul dan ketemu. Tapi 5 cukup, 3 saja wis cukup, 3 cukup tambah 5 mahasiswa. Tenaga tambahan di ruangan. Itulah dulu yang pendidikan hospital base itu dulu begitu. Saya dulu zaman kuliah apa ya gitu, 2 minggu di ruangan, 2 minggu di kampus, 2 minggu diganti di shift 2. Jadi kalau masuk 40, yang 20 di ruangan, yang 20 ikut kuliah. Harus nyatet, catatannya itu dibagikan pada orang-orang yang tulis di ruangan. 2 minggu lagi rotasi, yang dari ruangan pindah ke kuliah terus. Ya ikut dinas pagi, ikut dinas malam, ya ikut dinas. Sekarang kok mahasiswa dinas malam? Gak bisa, gak boleh. Nanti dikira kita memanfaatkan mahasiswa. Akhirnya mahasiswa sekarang hanya boleh dinas pagi sama dinas siang. Tapi rugi, dia nggak punya pengalaman pada waktu dinas malam. Sebenarnya dinas malam itu kesempatan mahasiswa untuk garap laporan sangat luas. Pagi operan, sore operan, setelah selesai pekerjaan dia tinggal bikin laporan sampai subuh saja. Kesempatannya banyak, tapi sekarang kan sambat. Kami itu kok dipekerjakan. Wes ngono diwawan bayar mahal sih saja. Praktek rumah sakit itu bayarnya mahal. Kenapa tidak dianggap sebagai magang? Padahal kalau magang itu kan dapat uang saku. Aturannya kan yang Mendikbud magang dapat ini, dapat ini. Nah, kita sudah ada aturan sesuai dengan pergub, sesuai dengan perwali. Bayarnya di puskesmas sekian, di rumah sakit kota sekian, di rumah sakit swasta sekian. Itulah makanya teman-teman semua kelola mahasiswa sekarang itu ya rotok susah-susah gimana gitu. Soalnya kalau kita cek bantuan beneran itu dia akan komplit. Jadi ya sangat repot. Yang ingin saya tanyakan, saya pernah mendengar ada waktu itu di Jakarta ada pelatihan perseptorship dan mentorship. Apakah ini sama istilah atau mungkin ada perbedaannya? Terima kasih Pak Yusuf. Prof, maaf. Mbak Ana belajarin namanya coaching. Coach. Jadi coach itu kan sering dipakai yang nonton bakalan gede gitu. Oh bukan yang nonton. Pelatih yang di samping. Apakah sama dengan mentoring? Karena mentoring itu lebih banyak dilakukan oleh kakak kelas ke adik kelas. Mentoring sifatnya bimbingan satu keterampilan ke keterampilan yang lain. Mentoring lebih banyak dipakai di kakak kelas ke adik kelas. Tapi kalau perseptorship satu perawat diikuti oleh mahasiswa yang lain. Kalau medical educator boleh masuk banyak, satu CE, semua perawat menjadi CE. Kalau clinical instructor satu CE sekian mahasiswa. Kalau coach ya satu coach untuk beberapa orang. Hanya istilah Bu mau pakai istilah coach boleh, mau pakai istilah preceptor. Tapi karena di ini pakainya istilah preceptorship, maka teman-teman bisa bikinnya istilah preceptorship. Tapi ceritanya dari CI ke CE ke preceptor adalah seperti itu. Kalau coach itu yang banyak dilakukan di Groningen dan MMC rumah sakit, itu ada banyak Groningen miliknya dari Fakultas Kedokteran dan rumah sakitnya. Itu kita dulu kelompoknya kelompoknya Pak Kusanto itu dulu karena di sana akhirnya belajarnya coaching. Kalau coaching itu saja model simulasi. Kita dulu kan sering banyak simulasi sama. Jadi kasusnya apa, usulanmu apa, kamu ambil apa, sama. Jadi cuma dilakukan oleh siapanya yang berbeda. Mentoring itu banyak dari kelas ke kelas. Itulah yang digunakan sarana-sarana untuk baik dan tidak baik. Yang tidak baik jadi bullying,
yang baik jadi oleh bojo dari mentor-mentor ini. Kalau enggak jadi tempat media untuk bullying. Gitu ya. Mau ada yang lain? Iya, mau. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, Prof, berkaitan dengan tugas dari perseptor di klinis dan dari dosen, izin bertanya sejauh mana dosen membimbing saat mahasiswa ada di klinik, bagaimana frekuensinya, sejauh mana, lantas apakah masih butuh BST dengan dosen atau proporsinya bagaimana sebenarnya? Persepsi. Oke. Teman-teman ada sadar berapa minggu sekali kalian klinik? 2 minggu, kadang 3 minggu. 2 minggu sekali apa seminggu 2 kali? Oh, teman-teman ada seminggu sekali. 2 minggu sekali. Kalau pembimbingan, supervisi seminggu sekali untuk dosen. Jadi gini, terserah kebijakannya kita semua. Sama tergantung kliknya pembimbing klinik sama pembimbing akademik. Pembimbing klinik, pembimbing akademik itu klik, Mbak Tete dong, gak apa-apa. Tapi idealnya seminggu sekali minimal. Tapi kalau reseptorship yang di ruangan sudah sehati, oh ternyata bimbingannya jalan. Kalau ternyata pembimbingan di ruangan jalan kabeh, pembimbing klinik, pembimbing akademik kan tinggal supervisi toh. Yang dikunjungi bukan hanya mahasiswa, tapi juga pembimbing yang ada di klinik kan. Yang nama Mbak Kabaryo, jadi teman-teman itu ya nyambangi masa, yuk supervisi ke mahasiswa sama supervisi ke pembimbing klinik. Tetapi biasanya mahasiswa itu wajib seminar kasus. Itu pada waktu seminar kasus pembimbing akademik harus datang. Kalau memang 2 minggu sekali datang. Jadi asli bimbingan sekali, kemudian di seminggu sekali, kemudian di seminar kasus sekali. Jadi minimal 3 kali datang kalau 2 minggu. Tapi seandainya kayak di Dr. Somo, praktis kita nggak bisa masuk. Jadi karena kita nggak bisa masuk kelas karena dia alasannya pakai reseptorship. Nggak bisa Pak, sampai nggak punya SIPP, sama nggak boleh masuk ruangan. Oke, tak apa-apa. Kita bimbingannya di kampus. Teman-teman setelah lepas dari Dr. Somo, kalau ada kasus-kasus silakan chat di WA group. Jadi setiap grup itu pasti ada WA group. Kalau enggak, kalau butuh ketemu offline silakan datang di kampus. Jadi teman-teman yang di klinik di akademik itu hanya datang ketika ada mahasiswa butuh bimbingan. Kalau enggak, kita wajib datang itu ketika seminar kasus. Ketika seminar kasus disitulah banyak sekali temuan-temuan beda ilmu, beda standar. Kadang teman-teman di klinik itu pedomannya sudah update, sementara teman-teman di pendidikan masih pakai buku yang lama. Kan beda kan? Sehingga apalagi kalau kasus-kasus gawat darurat dan sebagainya, itu kan protapnya banyak yang update terus setiap 3 tahun. Sementara teman-teman dosennya atau ketinggalan. Kemudian kalau soal keilmuan yang lain, teori-teori yang dipakai, dosen ini maju duluan, kasusnya belakangan. Jadi bisa ketemu, ketika ketemu pada waktu seminar kasus, kita bisa saling share. Jadi sangat tergantung pada teman-teman yang dibimbingnya. Kalau memang available dan memungkinkan, kita minimal datang seminggu sekali atau seminggu 2 kali lebih enak. Datang pertama itu pada waktu penyerahan, kemudian supervisi di akhir minggu maksudnya. Sama pindah ruangan juga begitu. Jadi minimal kalau bisa seminggu 2 kali, kalau tidak bisa seminggu sekali, tapi harus ada pada waktu penyerahan sama pada waktu seminar kasus. Ya. Kalau pakai model reseptor benar-benar kita nggak boleh masuk. Oke. Di ruangan gelanding. Kalian akan praktek di sini selama berapa lama? 2 minggu. Silakan kenalan namanya. Kalau saya Novita, saya semester 6, bukan dari S1 Perawatan Sekretari Sakda. Rencananya kemarin sudah dapat kasus apa? Kebetulan saya mendapatkan kasus dari Risma. Dan Saya beliau saya dari salah satu perawatan, saya semester
Sebagai yang lain, Saya dengan Sasro sama mahasiswa dengan kemarin saya dapat kasusnya. apa yang menarik dari diabetes mellitus? Mungkin dari diabetes mellitus sebenarnya kami sudah diorientasikan kepada salah satu pasien yang kebetulan pasien tuan Kenapa? Maaf Prof, kebetulan kemarin sudah diorientasikan pasien, salah satu pasien di kamar 1B itu usianya 50 tahun, laki-laki, DM tipe 2 tanpa komplikasi, tanpa penyakit jantung dan sebagainya. Jadi rencananya hari pertama ini Anda akan ngapain? Hari pertama ini kami conference, kemudian nanti hari ini melakukan pembagian. Apa yang harus dikaji pada orang diabetes? Yang pertama, surat utama yang riwayat pasien itu masuk, kemudian pasien itu diabetes sudah berapa lama, karena itu berhubungan dengan komplikasi, kemudian berhubungan dengan apa riwayat pengobatan dan sebagainya, kemudian apakah ada faktor genetik, kemudian ada riwayat alergi obat yang penting. Jadi hari ini saudara akan melanjutkan pengkajiannya. Tolong diperhatikan kalau mau pengajian, jaga kondisinya pasien. Yakinkan pasien sudah siap menerima kita, kemudian hubungan interpersonal yang sangat bagus. Kalau ada kesulitan nanti silakan berdiskusi dengan kami. Tapi hari ini kalian mencoba pengajiannya. Amin. Jadi gitu ya, nanti kalian akan kembali ke ruangan coba itu contohnya mengobservasi atau mengomentari hasil temuan kita pada waktu observasi. Loh kok ini sih, loh kok ini. Jangan pernah kita membunuh semangatnya peserta didik dengan ngomeni masa di depan pasien. Tidak ada gunanya. Penyanyi masa tanggung jawab kita ya wes kita ambil alih sesuai pekerjaan kita. Baru pada waktu kita kumpul kita kumbah di situ. Jadi tadi nyapor. Tapi kan tadi janjinya babahnya memuji dulu, baru dikomentari, baru dipuji lagi, disemangati lagi. Jadi seperti itu kalau pre-conference. Kalau conference, kalau post-conference di tengah-tengah, di akhir, kalau post-conference di akhir persiapan mau pulang atau determinasi akhir. Itu kalau conference. Tapi kalau preceptorship itu kemana-mana diikuti. Ya wes satu pembimbing diikuti 3 mahasiswa, satu pembimbing. Ya wes diajak saja. Ayo hari ini kita ngapain? Nanti saling mengingatkan kasus semua apa, kita jalan ke 3 kasus. Tapi isinya sama pada waktu kita ngobrol bareng pre-conference sama isinya. Apalagi kendalanya teman-teman. Pagi hari ini, izin Prof, saya Linta dari Prodi S1 ARS. Jadi ini tadi kami sudah belajar banyak gitu ya bagaimana proses preceptorship yang mungkin terkait dengan klinis pada perawat. Nah ini izinkan saya mewakili dari Prodi S1 ARS ini kami mungkin ingin berdiskusi gitu Prof dengan Prof Yusuf, karena memang kalau untuk S1 ARS ini kondisinya memang berbeda dengan perawat, di mana salah satu yang menjadi kendala kami adalah ketika kami mempraktekkan mahasiswa kami di beberapa rumah sakit ini memiliki standar yang berbeda-beda. Mungkin kalau di perawat, kalau kita pasang infus ya prosedurnya hampir relatif sama. Tapi kalau kami katakanlah proses di customer service, proses pengangkatan telepon customer service di rumah sakit Kapasari dan Undaan itu pasti berbeda tata caranya. Nah itu yang ingin kami tanyakan, bagaimana Prof cara mensiasati hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ini peran kami sebagai dosen pembimbing Prof, jika di satu periode praktik mahasiswa ini mengalami istilahnya bukan mendapatkan ya, tapi terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh peserta didik kami ketika melakukan praktik, sejauh apa intervensi yang dapat kami berikan. Kami kan juga harus menghormati peraturan yang ada di internal tempat praktek. Nah,
ini peran kami sejauh apa, Prof? Lalu yang ketiga ini terkait dengan proses konferensi yang dilakukan. Kalau mahasiswa prapen kami, khususnya untuk ARS, memang beberapa ini kami pecah, Prof. Jadi ada di unit tata usaha sendiri, ada unit pemasaran dan sebagainya. Sehingga mungkin untuk melakukan pre-conference seperti ini mungkin dilakukan oleh unit masing-masing. Nah, itu mensiasatinya seperti apa ya, Prof? Kalau untuk S1 ARS, karena pasti ini juga berbeda-beda. Target yang kami berikan juga berbeda-beda. Terima kasih, Prof. Oke, terima kasih. Yang pertama, yang jelas kita harus ikut peraturan rumah sakit. Kapasari Udaan beda, harus ikut protapnya Kapasari atau Udaan. Termasuk cara angkat telepon, termasuk tempat-tempat di mana harus pakai ikut aturan rumah sakit. Oleh karena itu, teman-teman yang mempraktekkan harus mempelajari di pembelajaran itu sebelumnya itu pasti sudah dikasih sosialisasi tentang aturannya, harus ikut. Maka pembimbingnya harus menyiapkan prosedur protap yang ada di masing-masing rumah sakit. Yang kedua, kalau prakteknya itu dibagi-bagi di administratif, di pemasaran, di pengelolaan sistem information management, sangat tergantung pada tempatnya dia. Karena pas di sistem information management yang terkait dengan kondisi pasien, tindakan macam-macam itu kan pakai sistem information management rumah sakit. Itu sangat tergantung pada vendornya. Rumah sakit itu ngontrak miliknya siapa, apa develop sendiri, apa beli langsung jadi. Karena kalau memang bikin sendiri dengan IT-nya rumah sakit, pasti dia akan fleksibel untuk mengembangkan. Pertanyaannya, ARS di tempat sampai itu, kalau praktek itu disuruhnya untuk aplikatif atau develop program atau evaluasi program. Jadi kalau pas develop program, sampai harus menunjukkan sistem informasi yang berlaku di satu rumah sakit. Sistem informasi di sini begini. Jadi bedside teachingnya itu adalah bedside di depan komputer tempatnya sistem informasi di rumah sakit. Mahasiswa boleh bawa tab, boleh bawa laptop, dicoba dibuka. Yang umum yang bisa dimasukin. Kalau seandainya ternyata sampai tujuannya untuk develop, maka kita bisa ngasih, ayo coba sistemnya ini, sampai pelajari. Sampai akan bisa mengembangkan apa dari sistem ini. Atau kalau aplikatif, berarti ya apa caranya kita meng-entry data tapi semua bisa terjalin. ARS itu kan sistemnya kan ya. Substansinya kan apa kata profesi masing-masing. Tapi sistemnya bisa berjalan. Ya apa seandainya ternyata ketemu. Loh, ternyata yang entry bukan yang punya ID. Bahkan ID-nya sudah dikasihkan. Sama kita punya kartu tapi 16 digit nomornya dikasihkan orang lain, kemudian 4 angkanya dikasihkan orang lain. Ya jebol rekening kita karena dibobol oleh orang lain kan. Nah, maka kuncinya adalah di ID-nya siapa yang bisa membuka dan bisa ngisi dan bisa sinkronisasi. Jadi kalau tujuannya untuk develop, untuk apa caranya mensinkronkan atau menambahkan, ini baru ada catatan medis sama dokteran. Ya apa farmasi bisa masuk, maka kita mencari protap-protapnya farmasi, di-entrykan ke sistem, nanti dibuka oleh sistem kefarmasian. Sangat tergantung tempatnya. Jadi sampai bedside-nya harus pakai komputernya sistem informasi manajemen rumah sakit, baru kita ajarkan kekuatan mereka ini ya. Tapi kembali lagi kalau beda vendor, beda. Karena ada yang komplit banget sampai ke minta obat, minta alat, minta apa itu cukup dari sistem itu. Jadi kalaupun ngambil sampel darah oleh laboratorium, perawat tidak berhak mengambil sampel darah oleh laboratorium. Artinya ada laboratorium sendiri, tapi sudah nyampe sendiri. Atau pesan obat, ya kita di sini nulis tahu-tahu ada kiriman obat darah. Makanya tadi kalau bisa sampai develop sampai ke keyword itu menjadi lebih bagus. Sebenarnya prinsipnya sama Bu, cuman kasusnya pasiennya adalah pasien di komputer. Jadi makanya sampai ya jangan banyak-banyak mahasiswanya kalau gitu. Di satu sistem hanya 5 mahasiswa. Sudah ya, aman ya. Berarti kebanyakan apa? Penggunaan apa development? Kalau aplikasi. Jadi mengaplikasikan. Kalau kita memang ada tataran yang berbeda. Tapi yang awal itu kita mahasiswa diajarkan untuk aplikasinya seperti apa di situ. Baru nanti untuk tataran komprehensif mereka diajarkan untuk
istilahnya mencari masalah yang ada di situ apa, lalu memberikan solusi yang dipresentasikan. Kadang SOP itu banyak. Di entry-nya tempatnya di mana, nanti ketika perawat atau profesi apa saja butuh data itu ada di mana. Atau istilahnya sekarang pakai satu data. Tapi satu data itu wamel karena bentuk formnya itu beda-beda, harus pakai ASCII, harus pakai PDF, harus pakai ini. Kadang data yang disubmit via Excel kan bisa kebaca atau apa. Itu memang harus di-develop terus. Harusnya ya harusnya sampai pengembangan prosedur ya, pengembangan sistem ya harusnya. Iya, silakan. Baik, mungkin sharing pengalaman terkait dengan SPO atau SOP memang atau kinerja ya, Prof. Mungkin berbeda antara satu dengan dua rumah sakit yang lainnya. Tapi ketika contohnya untuk menerima telepon saja, bagaimanapun kalau menerima teleponnya angkat teleponnya, sampaikan salam. Jadi mungkin itu yang bisa menjadi gambaran untuk secara generalisasi dalam bentuk SPO. Mungkin itu dari saya. Terus kemudian terkait dengan apa yang disampaikan, yang dipraktekkan tadi, mungkin saya ada pertanyaan. Selama ini mahasiswa itu tidak memahami bahwa LP itu memang harus dibawa setelah mendapatkan kasus sebelumnya. Mungkin mau bertanya, di UNER pun mahasiswanya apakah melakukan hal seperti itu zaman sekarang loh. Artinya mahasiswa zaman now itu sangat menyepelekan bahwa LP itu sangat penting. Bahkan kalau ditanya mana LP-mu, masih di HP. Bagaimana Prof? Mungkin sharing dan bagaimana mungkin cara kami itu untuk bisa mengatasi hal tersebut. Gitu. Sebenarnya prinsipnya sama, tetap menggunakan LP. Cuma ada yang ditulis tangan, ada yang boleh di-print sekarang. Ada juga yang masih di laptop atau masih di HP. Kak Popo, tergantung orang-orang pembimbingnya. Tugas kita adalah yakin dia siap. Tugas kita pada waktu pre-conference adalah mengecek kesiapan peserta didik. Nek DE hanya pakai HP, kemudian kita cek. Ya Po, hari ini kamu kalau menghadapi orang-orang diabetes, apa yang harus kita lakukan? Kalau dia tahu, apa boleh silakan. Jadi di beberapa tempat seperti di tempat saya, kalau di dengan saya hanya ngomong kemudian dicoba, ngomong coba. Jadi nggak masalah boleh. Respon iya, namanya juga pre-conference kan responsi. Yang penting kan isinya. Isinya itu adalah menyiapkan peserta didik sampai dia yakin ketika dilepaskan bisa melakukan. Gitu ya. Boleh kok. Kalau sudah sekarang mau pakai terus semua mahasiswa bawa tab, nggak apa-apa bawa tab, terus oke. Yang penting dia siap. Prinsipnya saja. Dan tadi kan Prof Yusuf kan menyampaikan bahwa kalau penerapan preseptorship betul-betul itu dosen pembimbing akademik itu tidak diperkenankan ke klinik seperti itu. Tapi kan tetap berlaku bimbingan dua arah ya Prof. Jadi antara preseptor yang di klinik dengan kami yang di akademik seperti itu. Nah, jika terjadi konflik, entah ini konflik yang diciptakan oleh mahasiswa sendiri, yang salah satu contoh seperti ini, apakah ada pembagian yang tegas antara preseptor di klinik dengan akademik terkait bimbingan kasus? Jadi misalkan kalau mahasiswa itu menganggap senjatanya adalah, loh Bu, ini dari si E kami harus begini, seperti itu. Nah sebaliknya, mungkin ketika mereka menghadap ke si E, loh Bu, ini dari dosen kami itu harus seperti ini. Nah akhirnya kan tidak ada titik tengah. Akhirnya mahasiswa bingung dengan kondisi seperti itu. Ketika menghadap ke si E, dia ala si E. Ketika menghadap pembimbing akademik, ala pembimbing akademiknya. Sehingga mungkin mereka akan terbebani dengan hal itu. Nah, apakah ada solusi terkait hal itu supaya antara klinik dengan akademik itu satu konsep seperti itu, Prof? Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Solusinya adalah seminar kasus di akhir. Jadi seminar kasus di akhir, kalau sudah seminar kasus di akhir itu kan dia laporan versi rumah sakit. Tapi sebenarnya yang aturan yang berlaku adalah
sakit. Makanya saya tadi nanya, kalau kita praktekkan masuk di rumah sakit itu punya form pengkajian apa tidak? Bahkan proses keperawatan itu kan saya bilang alat bantu. Teman-teman di ruangan itu kan perlunya hanya dokumentasi asuhan perawatan. Nah kalau begitu ternyata beda pendekatan antara teman-teman pembimbing di klinik sama di akademik. Sampai harus ikut mana? Ikut rumah sakit. Nanti kita akan berikan komentar pada waktu seminar kasus. Kalau bisa, mahasiswa itu bisa kedua-duanya. Cara yang ada di pembimbing klinik seperti ini, cara yang ada di pembimbing akademik seperti itu. Sebenarnya ilmunya hampir sama, cuma pelaporannya yang berbeda sebenarnya. Jadi mahasiswa itu ya butuh tahu diri dong, sedang ngomong dengan siapa. Ketika dengan pembimbing klinik, bicaranya versinya pembimbing klinik. Yuk kan repot kan, namanya juga belajar tak apa-apa. Tapi kita bisa solusikan di seminar kasus. Sama dengan yang masih pakai single diagnosis sama yang tidak single diagnosis, karena aturannya kan berbeda. Tapi memang kuncinya kalau sudah ada rumah sakit sudah punya format panduan pengisiannya pakai SOP-nya rumah sakit yang nandani KNOP atau yang SDKI, CD, SLKI. Tapi CD, SLKI-nya itu mesti entry ke sistem information management semua. Sehingga kalau begitu kita ketemu kasus dari ini, maka data yang mungkin timbul kita tinggal klik, maka masalah keperawatan sudah timbul. Kalau sudah diklik, intervensinya apa, implementasinya apa, bisa muncul. Tapi semuanya pakai SOP kan. Makanya rumah sakit pakai akreditasi itu kan untuk akreditasi untuk mengesahkan standar prosedur operasional. Dan itu diambil dari Nandani KNOP atau SDKI, SLKI. Pakai seminar kasus. Jadi yang berwenang sopo ada yang kita ajari adalah tak usah menyalahkan pembimbing klinik itu. Pembimbing klinik setelah kasus di ruangan itu begitu kenyataannya. Kalian punya ilmu kayak begini, sekarang kita mau begini, apa solusinya sama aku bareng. Jadi sama saja, sama-sama mempunyai dasar ilmunya, maka kita bisa memberikan masukan pada waktu case conference, pada waktu seminar kasus. Itu pun kan juga harus kira-kira masukan itu bisa diterima. Kalau masukan kita itu konfrontasi, melawan terus kan akhirnya pembimbing ada tak cocok belas itu tak sampai tenang ini selesai kan tambahannya. Repot ya, ngecek aja kita diterima itu alhamdulillah gitu kan. Nah itu jadi makanya kita coba kalau kita bisa memberikan masukan yang kira-kira bisa diterima, ilmu kita kan manfaat gitu kan. Wah ternyata ilmu kanggo ternyata. Jadi kalau ilmu kita dipakai bisa bareng-bareng. Bila perlu saja nih yang mengembangkan rumah sakit itu ya tuan-tuannya dosen juga kan. Toh kita sama-sama mitra. Sehingga pada waktu itu sama-sama berkembang jadinya lebih enak gitu ya. Mau baik pendidik di akademik maupun nanti di lahan praktek dengan bervariasinya peserta didik yang nanti akan kita temui karena setiap stikes akan memiliki warna yang berbeda dari pencapaian yang akan diminta untuk peserta didik bisa penuhi sehingga pendidik ini harus memiliki seni dalam hal mendidik seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yusuf. Setiap peserta dalam proses mengkomunikasikan, jadi antara pembimbing dengan peserta didik harus bisa saling berkomunikasi. Kadang-kadang memang kita sebagai pembimbing emosi melihat mahasiswa yang dengan hal sederhana saja dia tidak paham, gitu. Ya mohon maaf mungkin ada ini alumni yang dulu pernah saya bimbing. Maafkan ya. Kadang-kadang kita sesama pembimbing menyampaikan iya kadang-kadang pembimbing itu lupa bahwa yang kita temui itu adalah anak yang belum lulus. Kalau tidak dipilih tidak seperti itu. Jadi kalau kita punya harapan ada penilaian tentang checklist, harus dibuat checklist. Checklistnya harus ada supaya objektif menilainya. Tapi kalau kita tidak pernah membuat daftar checklist ini, akhirnya penilaiannya tidak objektif. Nanti akan dilihat
yang iya itu berapa, yang tidak itu berapa. Jadi di sini ada fase orientasi, fase prainteraksi, orientasi turunkan, ya. Terus kemudian ada fase terminasi seperti itu. Jadi ini yang saya di ruang maternitas ya ini saya nggak tahu banyak beberapa mahasiswa datang ke saya itu bawa checklist, tapi ya itu sudah dicentangi semua. Sama ya? Sudah centang. Loh ini dengan siapa dia? Saya sudah melakukan dengan Mbak ini. Nah, saya konfirmasi sama staff saya. Loh nggak tahu Bu, anaknya lo nggak bilang kalau mau checklist, cuma ikut aja. Nah itu. Apakah? Ya, terima kasih. Saya juga baru menemukan ini seperti ini. Jadi bilang itu tinggal tanda tangan saja. Saya cerdas sekali. Yang saya temukan Bu Desi itu sudah ada tanda tangan pembimbing, tapi belum dicetangi. Versinya berbeda ini. Jadi dikumpulkan kan kita mesti hitung berapa checklist yang sudah didapatkan sesuai tidak dengan jumlahnya. Kemudian ini, loh, kok ini tidak ada checklistnya, tidak ada checkpointnya, tapi ada tanda tangan. Saya lihat tanda tangannya palsu enggak? Tanda tangannya asli. Karena saya bandingkan dengan teman-temannya, kok sama ya? Kok sama, berarti ini asli. Kemudian saya panggil, ini checklistmu cuma ada tanda tangan tapi tidak ada checklistnya, nilainya bagaimana? Dengan siapa? Oh iya, dengan menyebutkan namanya, menyebutkan. Diambil, dimintakan lagi ke sana. Tapi saya tidak tahu ke sana apa enggak itu. Seperti itu. Ya, berarti ini ada temuan baru, Ibu Bapak. Ini ada temuan baru, mahasiswa menceklis sendiri itu kreativitasnya mereka, dikasihnya mungkin dibantu sama mereka ya. Berarti ini ada yang baru, berarti ini akan membuat kita akan mengatur strategi lagi. Inilah memang peserta didik yang baru. Terima kasih, Bu Desi. Terima kasih, nanti kita akan atur untuk PJMK praktek. Mungkin kita akan buat strategi yang baru untuk. Kalau yang ada tanda tangan itu mungkin gini ya Bu ya. Mereka itu datang nggak berbondong-bondong Ya. Praktek itu Bu banyak tumpuk-tumpuk, akhirnya kita tanda tangan kelewatan, ternyata itu ada mereka menyelipkan. Selamat itu. Ya, ada mahasiswa juga seperti itu. Jadi ya itulah usaha mahasiswa. Kadang-kadang Mas Ruman selamat ya dengan kemampuan yang apa adanya tapi kok lolos terus itu ya. Itu aman tentram ya itu. Terima kasih. Ini yang baru untuk kita, temuan baru ini. Monggo mungkin ada lagi. Berarti sisa 5 orang berarti mungkin masyarakat Atau lebih baik kalau 3-3. Nampak pasiennya 3, mahasiswanya 3. Kalau tambah 5 kan boleh materi dibuat bersama, tapi nanti siapa yang akan berperan sebagai mahasiswa. Di medical bedah pada tahapan implementasi nantinya untuk mengaplikasikan timbang terimanya. Nah, ini Bu. Kemudian metode seperti yang disampaikan Prof. Yusuf dan juga Bu Rina, ada banyak metode pembelajaran. Salah satunya nanti ada pre-post conference yang mungkin include jadi satu ketika nanti kita role play timbang terimanya. Kemudian sampai pada bagian langsung ke yang ini Pak 10 ini
Ini 2 SKS, jadi 12 hari ya Bapak Ibu. Ke bawah. Terus nah, jadi kami selaku preceptor akademik itu dalam masa studi mahasiswa sebelum berangkat praktik klinik itu sudah menyiapkan RPS, di mana RPS itu terbagi ada beberapa pertemuan yang mana tadi disepakati dalam SKS 12 TM, maka uraian dari rencana pembelajaran dari 12 TM tersebut salah satunya nanti akan kami roleplaykan. Nah, pada tahap keberapa? Ke bawah Bu. Jadi prosedur dari praktek klinik medical bedah sama dengan praktek klinik yang lain, nantinya ada pengkajian, kemudian diagnosis keperawatan, penyusunan intervensi, pelaksanaan implementasi dan evaluasi serta dokumentasi lengkap, kemudian dilanjutkan ujian kasus dan juga responsi akhir atau seminar kasus. Nah, timbang terima nanti akan kami masukkan pada pertemuan yang implementasi. Jadi mahasiswa itu wajib melaporkan kepada pembimbing klinik setiap tindakan yang akan dilakukan pada pasien kelelahan dengan metode ISBAR dalam pelaporan kasus kelelahan melalui proses timbang terima. Selamat sore. Ya, bagaimana kabarnya Mbak Yayu dan Mbak Via? Oh ya Mbak Hida. Laporannya sudah disusun lengkap? Sudah, alhamdulillah. Jadi selamat sore Bu Heni. Ini kunjungan saya kesekian kalinya J. Nah, kebetulan hari ini adalah pertemuan kita yang ke-6 sesuai dengan kontrak pembelajaran yang sudah mereka susun dulu, yang sudah kita sepakati juga bersama bahwa hari ini Mbak Yayu dan Mbak Hida itu akan melaporkan kasus kelelahan, di mana yang sudah di dalam kontraknya disepakati kasus tersebut dilaporkan pada saat timbang terima dengan menggunakan metode ISBAR. Gitu J. Sudah belajar sebelumnya mbak-mbaknya? Sudah, sudah siap ya? Dengan buku catatannya sudah siap. Baik, untuk selanjutnya saya langsung serahkan ke Bu Heni untuk memimpin proses timbang terima rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih. Selamat pagi, saya pembimbing klinik ruang rawat inap interna Bu Heni ya. Pada pagi hari ini, pada siang ini mahasiswa akan melakukan handover dengan konsep materi post-op appendectomy hari pertama. Sudah melakukan kontrak belajar dan sudah diskusi sama Susan dengan saya. Selanjutnya saya persilakan Mbak Yayu dan Mbak Hida. Selamat sore Bu Susan, selamat sore Bu Heni. Saya mahasiswa profesi nurse akan mencoba untuk handover atau timbang terima dengan Mbak Hidayah. Kebetulan saya jaga pagi dan Mbak Hidayahnya jaga sore. Saya akan melakukan handover sesuai dengan kontrak pembelajaran yang telah saya susun dan disepakati. Dan kami sudah menyiapkan panduan tentang handover menggunakan metode pendekatan ISBAR dan pasien dengan post-op appendicitis. Identifikasi Tuan A, NIP 1234556. Ini maaf Nyonya A, keliru. Nyonya A, NIP 1234556. Tanggal lahir tanggal 1 bulan 1 tahun 2000. Situasi ada nyeri luka operasi skala 6 sampai 7. Backgroundnya pasien post appendectomy hari pertama. Pasien tidak sesak, RR 18 sampai 20 kali per menit, tidak ada rugi dan tidak ada besi. Tensi 110/70, nadi 80, suhu 36, perfusi hangat.
Perutnya tidak kembung, supel, berisi usus, positif. Tidak mual, tidak muntah. Kata ibunya tadi sudah BAK 3 kali. Luka operasinya kering. Diagnosa keperawatan yang kami angkat pada hari ini adalah nyeri akut. Asesmennya terapi satagesik 3 kali 1 ampul dan antibiotika profilaksis HS. Tindakan mandiri yang sudah saya lakukan untuk mengalihkan rasa nyeri, pasiennya saya suruh lihat TikTok. Rekomendasi hari ini mobilisasi, infus habis stop, makan minum bebas. Mungkin ada pertanyaan, Mbak Hidayah. Untuk rencana kan hari ini infusnya habis, tadi makan siangnya habis berapa? Lupa. Ya nanti saya tanyakan lagi makannya ya. Maaf ya Bu, lupa saya nggak tanya makannya habis berapa. Itu tadi kan skala nyerinya 6 sampai 7 habis tindakan mandiri dikasih TikTok, skala nyerinya sudah berkurang atau masih tetap? Saya lihat mainan HP berarti sudah berkurang. Tadi sudah diajari mobilisasinya, jadi untuk mobilisasinya bertahap sampai sudah mobilisasi apa untuk ini tadi pagi? Saya suruh miring ke kanan dan ke kiri dan diganjal bantal karena biar tidak sakit ya sudah bisa. Bentuknya sudah visible apa belum? Maaf Bu, saya tidak tahu dokter Wahyar itu yang mana. Ya jadi tapi tadi saya tahu ada Pak dokter yang datang, yang mungkin itu dokternya. Apa ada tambahan terapi atau intervensi yang belum dikerjakan? Kok pinter banget ya ini dengan saya. Infusnya sekarang tinggal separuh. Bila makan minumnya mau, rencananya infusnya dilepas. Itu apa namanya? Over kami Bu mohon masukan bila ada kekurangan. Terima kasih. Kita langsung ke pasien. Selamat pagi dengan pasien Hilda. Ini mahasiswa yang kemudian anemia untuk silakan. Pagi Bu, saya Suster Ida yang tidak sore ini, jadi nanti mulai jam 2 sampai jam 1. Gimana kondisinya sekarang Ibu? Sudah mendingan, sudah lumayan dibandingkan tadi pagi. Tadi kan suster siapa itu namanya? Bu, siapa namanya Bu? Oh Bu Yayu. Tadi sudah ketemu Bu Yayu, sudah dikasih obat, diajari. Iya, disuruh nonton TikTok. Tapi nyerinya hari ini sudah mulai berkurang ya? Kalau dibandingkan tadi pagi ya sudah lumayan lah. Untuk makan minumnya tadi sore, tadi siang sudah habis berapa? Tadi siang itu makannya nggak enak, cuma 2 sendok. Rencananya dari dokternya kan hari ini kalau makan minumnya itu cukup, rencananya infusnya mau dilepas. Jadi kalau seandainya ininya belum, nanti saya sampaikan ke dokter sama petugas ruangannya, mungkin infusnya masih tetap dilakukan konfirmasi dari dokternya ya Bu. Kalau nanti sore habis dilepas dong. Ya nanti kita lakukan lagi. Iya, nanti misalnya makan tak habis kamu dan dilepas. Boleh lihat luka operasinya? Oh iya, silakan. Luka operasinya nggak lembes ya, jadi operasinya baik. Jadi nanti mungkin ada tindakan dari dokternya kalau bisa kasih. Iya, sus. Iya. Ya itu kalau seandainya nanti perlu sesuatu atau nyerinya bertambah, nanti bisa hubungi susternya ya Bu ya. Nanti saya berjaga mulai jam 2 sampai jam 1. Terus ini kan rencananya dari
tugasnya disuruh mobilisasi. Jadi tujuannya saja masukannya. Kalau untuk kelengkapan berkas, saya yakin sudah ada ahlinya yang menyusun mulai RPS sampai kontrak belajar. Nah, cuman mungkin ada satu yang mungkin lupa, mungkin tidak sudah tertulis di skenario tapi lupa belum disampaikan. Pada saat peserta didik menyampaikan, oh iya saya lupa, perannya sangat bagus Bu Yayu ya, sebagai peserta didik. Oh iya lupa, tadi tidak nanya jumlah makannya berapa. Padahal kalau menurut Isbar itu kan semuanya harus lengkap. Nah, pembimbing klinik lupa mengingatkan bahwa berikutnya itu ya mungkin. Tapi secara pelaksanaannya sudah bagus, sangat bagus. Cuma nanti untuk masukan peserta didik itu yang biasanya kalau berperan sebagai pembimbing klinik, saya yakin lebih baik. Mungkin karena ini bermain drama jadi grogi, jadi hilang semua teori. Itu ya, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi Prof. Silakan. Ya, dimana yang pasti mahasiswa nanti akan menguasai tentang konsep promosi kesehatan di rumah sakit dan juga di masyarakat. Jadi anggapannya pasien nanti juga merupakan masyarakat. Nah, ini tentang materi-materinya ya, ada secara konsep, kemudian dan sampai metode media, kemudian nah untuk waktu pembelajarannya itu 14 kali pertemuan, di mana ada 4 pertemuan itu untuk praktek secara langsung di rumah sakit. Sudah, mungkin itu saja kegiatannya. Nah, jadi mahasiswa ini melakukan, saya memantaunya 4 hari. Jadi yang kegiatan pertama untuk menganalisis kebutuhan promosi kesehatan di tempat mereka magang, kemudian mereka harus mencari referensi yang relevan dan juga menyusun materi serta SAP-nya. Kemudian mereka menyusun media promosi, dan yang terakhir bagaimana cara mereka untuk melaksanakan promosi kesehatan di tempat magang itu. Pemantauan kinerjanya juga berdasarkan supervisi ketat, minimal dan mandiri. Nah, ini untuk penilaiannya ini. Jadi keterampilan kognitif dan sikapnya. Saya memilih 3 kategori. Demikian, terima kasih. Silakan. Pagi perkenalkan, saya Afid dari dosen ARS. Kebetulan kemarin sudah berkirim surat untuk ada praktek tentang promosi kesehatan di rumah sakit untuk mahasiswa kami. Diundangkan ini ada 3 mahasiswa. Yang pertama ada Indra, yang kedua ada Lita, nah yang ketiga ini ada Aldi. Aldi ini sebelumnya mahasiswa Pak. Sebelumnya artis. Artis TikTok ya. Kebetulan bosen artis dari mahasiswa. Nama lengkapnya Aldi Tahir. Oh, blogging. Maaf. Jadi kebetulan ini mahasiswanya sudah mendapatkan materi-materi tentang promosi kesehatan. Jadi mereka di sini akan praktek tentang materi yang ada di selama perkuliahan. Gitu. Baik, selamat pagi Pak Afif. Terima kasih kami dari Rumah Sakit Adi Wisata Undanetan menerima dengan tangan terbuka untuk adik-adik ini bisa magang di tempat kami. Ini ada dia, silakan ambil kursi dulu, jangan begini, saya nggak netral kok ini, ya. Ini gimana Pak? Saya langsung tanya ke adik-adiknya atau gimana? Terima kasih Bapak Adib sudah menerima kami. Ini saya langsung menitipkan anak-anak kami supaya belajar dan praktek di sini.
Terserah mau Mbak Adit apakan, terserah. gitu. Mungkin itu saja dari saya Mbak Adit. Saya izin kembali. Terima kasih banyak dan selamat pagi. Oke, ini adik-adiknya semester berapa gitu? Semester 3. Semester 3, ya. Mau ke sini ini tujuannya mau ngapain, udah tahu? Tadi disuruh sama Pak Adit ke sini, Pak. Iya. Disuruh apa? Disuruh menemui Pak Adit, gitu katanya mau diserahkan. Diserahkan. Iya Pak, jadi kami kesini untuk praktik selama 4 minggu Pak Adit. Di unit pemasaran rumah sakit. Kalian sudah ada gambaran nggak dari unit pemasaran yang kita ini? Sehubungan dengan perkuliahan kami Pak Adit, jadi kami praktik terkait mata kuliah promosi kesehatan rumah sakit. Jadi kami mungkin akan memberikan ini ya penyuluhan gitu ya, promosi kesehatan. Jadi ini supaya nanti penyuluhannya, karena memang penyuluhan ini ya, cuma penyuluhannya itu efektif. Saya tugasi kalian dulu deh ya untuk cari kira-kira masalah apa aja sih yang sebenarnya di sini. Mungkin bisa dari staffnya kita, coba kalian gali dulu, terus coba kalian cari materinya, kalian susun. Nanti sebelumnya kalau sudah kalian dapat, diserahkan ke saya. Kira-kira kalau besok bisa sudah selesai? Maksudnya informasinya ya Pak ya, terkait apa yang terjadi di rumah sakit dan betanya. Nanti diserahkan ke saya dulu, nanti diskusi untuk selanjutnya ya. Jadi besok bisa ke menemui saya dengan jam 9 ya. Oke, silakan kalian cari-cari informasi dulu ya. Kan teman-teman di yang lain sudah saya kabari kalau ada. Dari menganalisis situasi yang ada di rumah sakit Dewi Sarjana Undangan terkait dengan promosi kesehatan yang akan kami lakukan. Jadi ternyata Pak Adit berdasarkan hasil analisis situasi kami, mayoritas staf sasaran kami kan nanti staf ya Pak PKRS-nya, itu mayoritas staf itu mengeluh ini sakit nyeri pinggang seperti itu, nyeri pinggang yang menurut kami setelah kami cari literatur dan referensi, kemungkinan nyeri pinggang itu karena posisi duduk yang kurang tepat. Jadi kami berinisiatif untuk membuat atau menyusun promosi kesehatan terkait dengan perilaku ergonomis di tempat kerja. Itu kalian kan dari jalan kemarin mau ini ya, penyuluhan ya ke teman-teman ya. Itu kalian pakai apa? Pakai metode dengan e-flat atau gimana? Atau presentasi atau gimana? Iya Pak Adit, dan kami memang kemarin sudah sekalian berdiskusi sih Pak Adit terkait media promosi yang akan kita sampaikan kepada karyawan rumah sakit. Jadi iya, nanti kami ada tiga media. Iya, nanti media presentasi, nanti kami kemudian leaflet dan video demonstrasi, kemudian nanti teman kami nanti ada yang mendemonstrasikan langsung Pak Adit seperti itu. Boleh saya lihat ya, leafletnya kalian desain seperti apa? Mohon maaf Pak, belum gimana ya Pak, kalau besok aja ya Pak ya. Masih dibikin lagi. Gini, rencananya kalian mau itu apa, sosialisasi itu kapan ya? Rencananya di minggu ini Pak, minggu terakhir. Jadi masih ada waktu sekitar 3 hari lagi ya. Baik, besok tolong dikirimkan ke saya dulu, saya koreksi dulu apa ada masukan dari saya atau gimana ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, ya saya tunggu ya besok. Jadi di sini kami sudah membuat
kami sudah membuat poster. Jadi rencananya besok Rabu ya, tanggal 21 di Lombok. Oke, jadi besok sudah karena kita bukan sekali, tidak apa-apa. Cepat saya kita pesan aja karena koordinasi dengan bagian bahaya untuk persiapannya ya. Oke, baik Pak Adit, sekalian nanti kami minta bantuan untuk itu Pak Adit, mengundang karyawan rumah sakit. Nanti saya bantu itu untuk teman-teman untuk bisa hadir acara besok ya. Oke, ya itu dari baik. Terus kan artis itu mana ya? Yang mantan artis itu ya? Kok nggak kelihatan? Mungkin di konser ya Mas ya. Saya telepon belum angkat masih Pak. Tadi malam sih memang ada ini live TikTok. Iya. Mungkin siangan ya Pak. Kalau ada ya. Coba saya telepon lagi Pak ya. Ya masuk. Saya terlambat karena kemarin malam saya ada TikTok, jadinya ya agak tak konsentrasi. Ya, jadi SAP-nya kemarin menurut Pak Adit sudah di ACC ya Pak ya. Terus habis itu kami juga sudah menyempurnakan kembali SAP-nya di tempat referensi yang terbaru. Juga kami juga sudah menyusul poster-poster yang kemarin ada perubahan, sempat ada revisi, ada perubahan, dan juga sudah kami perbaiki. Oke, kalian ini rencananya sosialisasi tentang apa ya? Tentang perilaku ergonomi di fasilitas kesehatan Pak Adit. Oke ya. Ya berdasarkan yang diceritakan teman saya, kita kemarin kan ada beberapa mayoritas staf di rumah sakit Adi Sadam dan Letan ini yang keluhan nyeri. Selamat pagi, terima kasih Mbak Nita selaku moderator pada acara hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu staf Rumah Sakit Adi Sadam dan Letan. Terima kasih kepada Pak Adit selaku Kepala Unit Pemasaran Rumah Sakit dan Bapak Afif, dosen kami, dosen pembimbing kami. Jadi sesuai dengan yang disampaikan Mbak Nita barusan, bahwasanya sesuai dengan analisa studi kami selama beberapa hari kemarin, banyak karyawan rumah sakit Adi Sadam dan Letan yang mengeluh badannya nyeri. Nah, kemungkinan yang utama itu adalah karena tempat kerja atau sarana prasarana kerja yang tidak sesuai dengan kaidah ergonomi Bapak Ibu. Nah, jadi ini materi yang pertama adalah definisi manajemen ergonomi di fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, pentingnya manajemen ergonomi di fasilitas kesehatan. Kemudian yang ketiga, aplikasi ergonomi di fasilitas kesehatan. Jadi begitu Pak Ibu. Nah, definisi ergonomi. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi kompleks antara aspek pekerjaan yang meliputi peralatan kerja. Nah, ini bisa kursi, bisa meja Bapak Ibu. Nah, kemudian sudah ada peralatan kerja, kemudian ada tata kerja, tata cara kerja, proses atau sistem kerja di lingkungan kerja dengan kondisi fisik, fisiologis dan psikis manusia karyawan untuk menyesuaikan aspek pekerjaan dengan kondisi karyawan dapat bekerja dengan aman, nyaman, efisien dan lebih produktif. Baju seperti ini, tangannya sini, pandangannya sesuai dengan tangannya untuk sikutnya ini, terus kakinya itu juga
yang lututnya itu juga membentuk siku 90 derajat, sama dengan tumitnya juga seperti itu, harus membentuk siku 90 derajat. Jadi nggak boleh seperti ini, apalagi jinjit gini. Jadi nanti ini akan menimbulkan nyeri. Yang pertama dari pinggang, tengkuk, leher ini sampai pinggang sini, dan di bagian kaki pada tumit ini. Terima kasih, saya mau bertanya cara menyiasati misalnya fasilitas di kantor saya itu kursinya nggak sesuai dengan tadi, nggak ada sandarannya, itu gimana ya? Oh gitu ya, silakan Mas dijawab Mas. Iya Bu Dini nggih. Jadi kalau misalkan memang di ruangan kerja kursi yang tersedia memang tidak memenuhi atau tidak mencapai kali ergonomi, barangkali diajukan kembali pengadaan kursi yang sesuai ergonomi Bu Dini. Ya. Jadi mungkin bisa ini Ibu tindak lanjut ke kepala unitnya, disampaikan bahwa ini sudah tidak nyaman untuk para pekerja. Jadi bisa pengadaan kembali, disampaikan ke kepala unitnya, ke bagian logistik gitu ya, mungkin untuk pengadaan kembali kursi yang lebih ergonomis dan lebih nyaman. Kalau menggunakan PC ya, kalau PC kan biasanya kan layarnya itu kan agak tinggi sedikit. Tapi kita kebanyakan kalau di kantor pasti banyak pakai laptop. Teman-teman di sini juga banyak pakai laptop. Nah kalau laptop biasanya kan monitornya agak rendah nih. Nah gimana ya? Ya, terima kasih Bu Dr. Silvi. Kami kalau seandainya pakai PC kan memang ada sedikit space yang lebih tinggi. Kalau seandainya pakai laptop, pakai tatakan aja loh. Istilahnya itu tatakan yang apa ya? Yang kayak ada kipas-kipasnya itu ya. Yang belinya di Shopee itu loh. Jadinya apa namanya? Soalnya saya jadi terbuka lihat banyak. Iya, 1000 orang ya tadi Mas. Undangannya 80 ya pada. Tadi kita bawa 100, yang datang 1000. Konsumsinya nggak gitu. Saya boleh komentar ya sedikit masalah waktu kalian presentasi. Secara keseluruhan dari penguasaan materi, saya rasa sangat bagus. Tepuk tangan itu mahasiswa ketiga ya. Cuma mungkin ya sedikit ya, mungkin saya usul aja kalau persiapannya mungkin agak sedikit lebih lama ya, jadi ada waktu laptopnya nggak dimati mungkin karena saking kubunya jadi sampai nggak ketancap listriknya. Terus dari teman-teman untuk Mbak Inta, saya rasa wah sudah siap untuk terjun ke masyarakat ini. Sangat menjiwai sekali ya, mulai dari reseptor kliniknya ini luas ya, sudah terbiasa ini membimbing ya, dan mungkin sudah tidak demam panggung ya, tidak grogi ya, jadi luas sekali seperti pembimbing klinik pada umumnya ya. Kemudian perannya tadi untuk yang reseptor klinik sudah ini apa ya, sudah sesuai. Kemudian kalau untuk yang reseptor akademik nanti mungkin ini ya Pak Afif tadi yang belum disampaikan ya, terkait selain penyerahan nanti mahasiswa juga disampaikan untuk kontrak belajarnya ya. Jadi pada saat momen tadi penyerahan itu mahasiswa juga menyampaikan terkait kontrak belajar yang sudah dibuat, kemudian disepakati antara peserta akademik dan klinik dan mahasiswa gitu ya. Terus kemudian tadi di proses promkesnya ya, promkesnya tadi ini ya sudah dramanya luar biasa ya. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Luar biasa. Terima kasih Bu Desi. Jadi pada pagi hari ini sesuai dengan surat yang sudah kami kirimkan dari Stikes Admisada bahwa mulai hari ini, mulai Senin ini mahasiswa praktek di Rumah Sakit Melati saja. Mari silakan duduk dulu. Enggak, ya, Dede. Bu Dede di sini berdiri. Jadi mahasiswa yang praktek di PPD ini Bu Desi seperti tahun-tahun yang sebelumnya, dan ini bukan tahun pertama ya Bu Desi ya. Jadi ini adalah sudah kesekian kalinya
kami membawa mahasiswa profesi nurse yang akan melakukan praktek di sini. Adapun mereka praktek selama 12 hari. Ya, sesuai dengan UPP ya. Ini mungkin untuk pedoman PS-nya. Ya. Ya, jadi mungkin nanti di sini sudah lengkap semua basic apa yang mereka harus lakukan. Jadi juga di ruangan di ruang itu yang membawai ruang bersalin, ruang kelas, ruang kampus, ya. Jadi di sini ya kami adalah rumah sakit swasta tipe B, di mana direkturnya adalah sudah kenal sama direkturnya? Belum. Perasaan tadi ketemu di belum menyapa ya, tak tahu ya, belum tahu ya. Ya jadi namanya Dr. Harisan Jaya Mas ya, beserta ada jajaran direksinya. Kemudian kabak perawatannya Ibu Anita Rayu SKPNS. Kebetulan mohon maaf beliau hari ini ada izin pelatihan keluar kota Ibu, jadi tidak bisa menghadiri prekonferensi ini. Saya mewakili beliau. Lalu tentunya di rumah sakit kami ada SPO dan kebijakan-kebijakan yang berlaku. Nanti sambil berjalan belajar SPO yang ada di ruangan Objin ya. Itu nanti ada beberapa SPO. Sambil belajar nanti dengan mbak-mbaknya ya. Lalu juga ada program pengendalian mutu ya, jadi harus tahu mutu unit ya, ini garis besarnya aja ya. Jadi di mutu unit kami itu nanti tentu ada tim mutunya ya, ada PIC-nya. Itu nanti akan dipantau gimana kepatuhan pemasangan gelar identitas ya, kemudian pelaporan isbatnya, pengisian asesmen awal keperawatan 24 jam harus sudah terisi gitu ya, sambil belajar. Nah nanti di situ juga ada kepatuhan cuci tangan seperti ya, ada pelaporan insiden keselamatan pasien. Kemudian di sini kami juga ada PPI ya, program pengendali infeksi. Nah itu nanti harus bisa cuci tangan. Tentunya kalau sudah mahasiswa sudah di luar kepala ya cuci tangannya bisa ya. Jangan lupa ya, 5 menit cuci tangan juga harus benar. Ya, di sini juga ada program iklannya, kemudian tiap unit itu ada IPCRM-nya nanti sambil kenalan ya. Di sini 12 hari ya Ibu ya, 2 minggu ya. Jadi liburnya 2 hari. 2 hari menyesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan di rumah sakit, karena kita tahu kan Bu, kadang-kadang yang melahirkan itu justru banyak dari minggu. Oh iya, malam hari. Malam hari lagi. Jadi dinas pagi, sore, malam ya Mbak ya. Makan minum dirapikan kembali ya. Kita perkenalkan ini ada mbak-mbaknya ya. Di sini ini ada petugas administrasinya ini. Kemudian ini ada bidan seniornya, bidan Eko. Yang ini perawat Natus ya. Yang ini juga ada bidan. Bisa tanya-tanya ya bidan kedua ya. Nah di sana nanti sebelah sana itu nanti ada ruang kamar bersalinnya ya. Nah ini kebetulan mau ada pasien masuk ya dengan apa Bu bidan pasiennya apa ya? Pasien hamil ya tadi ya. Telepon dari itu post date yang mau diinduksi ya. Nanti enggak tolong dan spontan dulu ya. Ya sudah belajar lewat kan? Belajar lewat ya. Jadi nanti minta tolong Ibu pengen tahu praktekan Leopoldnya di pasien ya. Dia sebelum diinduksi tolong diperiksa Leopoldnya sama digitalnya ya. Oke, yuk kita masuk di ruang kamar bersalin ya. Sudah diletakkan tasnya semua? Sudah. Sudah sarapan kan pagi? Ya. Jangan pingsan ya. Nah, usia kehamilannya 41 minggu ya. Posted ya mau diinduksi. Sekarang saya Ibu minta tolong ya. Kita bagi tugas ya. Mbak Setri tolong di nanti setelah Mbak Elsa periksa teleponnya, lalu Mbak Setri yang bagian bisa detak jantung-jantungnya ya. Oke. Kami setelah menguasai ya. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya Elsa. Saya sebagai profesi nurse yang praktik di sini.
Saat ini kami akan melakukan pemeriksaan pada Ibu ya Bu. Mohon kesediaannya. Terima kasih. Ya, Suster. Ibu, mohon maaf, selamat pagi. Siapa namanya? Bu Ani. Tadi sudah tanya belum nama ibunya? Belum. Ya, Bu Ani, ini ada 2 mahasiswi kami praktek di sini. Mohon maaf ya Bu ya. Mohon maaf saya periksa kembali ya Bu ya pemeriksaannya. Oke, kita lakukan level 1 sampai level 5 ya. Permisi ya Ibu. Ibu sebelumnya sudah kencing? Oh sudah, oke ya. Oke, saya mohon maaf ya Bu ya, saya buka kembali perutnya. Kan kita sedikit kakinya, yuk. Satu, oh Ibu, ini di atasnya ada bokong Ibu. Oke, yang kedua kita tentukan bagian-bagian janin yang di sisi kanan, sisi kanan, sisi kiri. Apa ya? Dadanya di sebelah mana? Saya masih mendampingi dokter fisika dulu ya, masih di ruangan saya dulu. Masih bisa pasti dimarahin. Ya, halo Bu Dewi. Bu Dewi sampai mana Bu Dewi? Halo, pagi Bu Desi. Ini saya sudah di depan Bu Desi. Oh Sudah iya, sampai. ya Bu Dewi. Monggo saya tunggu di ruangan saya ya Bu Dewi ya. Siap-siap Bu Dewi. Ya, Dek, sudah. Sudah Bu. Kita tunggu Bu Dewi ya sebentar lagi ya. Selamat pagi Bu Desi. Selamat pagi Bu Dewi. Mari silakan Ibu. Ya, hari ini kita mau melakukan ini evaluasi ya. Bu Dewi tadi kesini nggak macet ya Bu ya? Alhamdulillah tidak, biasanya kan yang macet ya Bu ya. Keliling-keliling bimbingannya banyak ya mahasiswanya. Jadi keliling, tapi kebetulan sekarang kan jalan buka itu sudah lancar ya, jadi cepat. Oh iya iya. Karena macet ya. Nah, gimana ini Bu Desi ya? Bu, ini ada dari semua itu. Terus Pak Syafri katanya di sini sudah ngekos. Kemarin kok masih terlambat kenapa? Kemarin habis keluar bioskop sama teman-teman. Oh nonton bioskop sampai malam. Nontonnya di mana? Di Surabaya? Kenapa di Surabaya, di Gresik itu sudah ada gedung bioskop 2? Enggak, mall sekarang Gresik. Jadi jangan dibilang malu, masa dari sedikit saya bisa datang lambat. Nanti saya sampaikan ke Bu Rina. Tapi Pak Bu Dewi, dia mengganti jam kok. Tadi dia gentle, Bu saya mohon maaf terlambat karena bangunnya kesiangan katanya. Jadi dia mengganti jam, pulangnya lebih molor lagi. Ya, karena kalau enggak Bu Desi kan sesuai dengan tujuannya harus 12 hari, jamnya juga 79 ke 80 jam. Kalau enggak ya harus Cuma 1 kali itu aja kok.
Oke, ya jadi gini Mbak Elsa, Mbak Sandri, kemarin sudah belajar itu ya tentang ya. Sebenarnya sudah dapat lihat di kampus ya. Cuma pas lupa, jadi mau ngapain lupa, ya. Padahal sebelum nurse itu kan juga sudah pernah praktek juga kan, waktu maternitas sudah di lab sudah dapat, sebelum ke klinik juga ada OSC, ada ini kan evaluasi dulu kan sebelum praktek ke rumah sakit. Ya ini sudah profesi namanya sudah lebih percaya diri, terus kemudian sudah lulus jadi perawat, gitu ya. Ya. Jadi secara keseluruhan ya mereka bersikap baik dulu di sini, atribut juga lengkap, jadi seragamnya rapi, begitu ya, disiplin. Cuma memang satu kali terlambat itu sudah mengganti jam. Lalu kemudian kemarin cukup bagus sih ke pasien, sudah memperkenalkan diri ya, nama dan mahasiswa mana ya. Cuma ada yang kurang ya. Satu apa? Lupa belum cuci tangan. Padahal sudah diingatkan di awal jangan lupa cuci tangan, gitu ya. Lalu kemudian tidak usah bingung ke pasiennya, sudah belajar, sudah pernah dapat materinya di kampus. Sekarang saatnya untuk praktek, mumpung ada pasien banyak, dipraktekkan aja. Apa kalau ada yang nggak ngerti tanya, gitu ya. Sudah tahu ini level 1, level 2, level 3, level 4 itu sudah sering, nanti kita pasti bisa buatmu pakai itu ya. Jadi kemarin itu yang sudah ibu ajarkan nanti diingat-ingat lagi, gitu ya. Lalu mengenai pemakaian Doppler itu ya, agak bingung katanya Bu Dewi, alatnya berbeda sampai di kampus. Pada zaman saya dulu itu bukan pakai Doppler, pakai funandoskop. Ya, pada prinsipnya sebenarnya penggunaan Doppler itu kan sama, tahu on-off-nya, tahu lokasi di mana menempatkan, begitu ya. Saya kira tidak jauh berbeda, mungkin hanya saja betul Desi. Ada anak-anak zaman sekarang Gen Z ini canggih loh, dikasih gadget udah tahu operasionalnya bagaimana. Masa Doppler aja harusnya bisa kan, tinggal tombol on-off, volume, ya bingung ya. Ini tadi settingannya di rumah sakit Gresik gitu ya, daerah Gresik dengan tipe B begitu. Oh pantesan kakak Elsa kau sekarang ya, tapi asrama. Jadi pindah kos ya. Oke, mohon izin saya ingin menanggapi gitu terkait yang sudah ditampilkan oleh kelompok. Luar biasa sekali tadi tiap-tiap person sudah menampilkan perannya ya, sesuai dengan jobdesknya. Kemudian di awal sudah dijelaskan kontrak untuk RPS-nya, yang mana ini adalah keperawatan maternitas, kemudian ada prasat untuk DJJ, pemeriksaan DJJ dan juga Leopold gitu. Baik, kelompok ini mendapatkan tugas BST Bu. Ya, jadi penekanan pada klinik, pada pasiennya. Nah, mungkin di sini saya sedikit memberikan masukan bahwasanya untuk BST-nya atau bedside teaching-nya tadi dari mahasiswa mungkin penekanan klinik ya Bu kepada pasiennya begitu. Yang mana BST itu kan fokusnya pada prasat, pada pasiennya. Nah, kami tadi mengira bahwasanya itu bagian dari settingan ya, mungkin settingan terkait bingung, grogi itu sangat menjiwai sekali. Kemudian akhirnya dicontohkan pada Ibu Desi, sudah dicontohkan Bu Desi bagaimana cara melakukan pemeriksaan Leopold begitu. Kemudian untuk handscoon-nya mungkin nanti karena kan ini ke pasien fokusnya ke pasien, jadi mungkin APD-nya, handscoon dan lain sebagainya. Kemudian di pre-conference tadi sudah melaksanakan juga sudah pre-conference-nya tadi mungkin ada tambahan dari kami kalau pada dasarnya dalam preceptorship ini pre-conference ditekankan pada bagaimana menggali kemampuan mahasiswa terkait studi kasus yang sudah dibagikan. Kami tadi melihat bahwasanya dari
dari Bu CA atau Bu presenter klinik sudah menjelaskan beberapa hal yang misalnya harus peraturan rumah sakit, kemudian PPI ya Bu ya. Jadi sudah dijelaskan, akan tetapi menggali kasus tiap-tiap mahasiswa mungkin nanti bisa ditambahkan begitu Bu. Jadi kemarin sudah dipraktikkan oleh Prof. Yusuf bagaimana praktek untuk role play pre-conference itu seperti apa. Nah kemudian di akhir tadi yang menjelang selesai itu kan ada post conference begitu. Nah kami tadi mendengar bahwasanya post conference dilakukan di hari berikutnya begitu Ibu. Nah untuk presentership ini untuk post conference itu dilaksanakan di hari yang sama. Kalau yang pre conference itu dilakukan persiapan sebelum shift begitu. Jadi di awal seperti timbang terima untuk post conference begitu. Wah karena aliran darahnya terhenti luar biasa. Nampaknya Mbak Ronald dan Mbak Evan sangat sawiyak misalnya. Bapak sangat bangga dengan kalian ya. Pesan Bapak betul-betul dalam praktek ya. Dicari pengalamannya, ngintili CM-nya supaya mendapatkan pengalaman yang mantap ya. Apakah ada yang ditanyakan? Aman ya? Baik. Baik, akan saya bantu doa juga supaya begitu. Oke, saya rasa itu dari saya. Tetap semangat dan nanti langsung praktik bersama Pak Nurse Gigi, gitu ya. Baik, selamat pagi. Kemudian datanglah pasien diantar oleh keluarga ke IGD dengan keluhan hipertensi dan hemiplegi kiri. Ibu saya tiba-tiba kakinya lemes ya Bu. Nggak tahu dari jam 4 tadi sebenarnya. Cuma saya kan ya masih masak-masak ya, biarin dulu lah. Mungkin agak siang dikit ya saya bawa ke rumah sakit. Namanya siapa Mbak? Ibu Mbak, ibu lemah gak iso. Berapa ini Bu? Umur 70. Punya riwayat sakit apa? Hipertensi ini susah. Ini makan suruh diet makan terus pagi itu makan oatmeal ya ditutup terus gojek lagi makan sate kambing gulai. Ya Bu, ini nanti diperiksakan dulu ya Bu ya. Sudah penanganannya sudah ditangani, sudah dipasang infus, sudah dipasang monitor, sudah dikasih oksigen, sudah di CT scan, nunggu hasil dulu ya Bu ya. Kalau bisa jangan dirujuk ya Mbak, ini BPJS. Soalnya kata tetangga saya bagus di sini, saya nggak mau di tempat lain ya. Oh iya, Bu, kita rumah sakit terkemuka. Oh iya. Mahasiswa melakukan proses keperawatan dengan didampingi oleh ada pasien baru. Nah, sudah diperiksa sama dokternya, sudah kita lakukan pengkajian. Terus dari hasil pengkajian kami menemukan masalah perawatan ada gangguan mobilitas fisik sama resiko jantung. Mohon izin kami berdua mau melakukan pembunuhan untuk resiko jantungnya gimana sih? Kalau dari saya sebetulnya boleh, cuma dari kesiapan teman-teman mahasiswa bagaimana? Apakah medianya sudah siap? Terus apakah sudah sesuai dengan LP itu? Sudah Pak, kita sudah siapkan SAP sama poster resiko jantungnya. Oke, bagus kalau gitu. Boleh nanti ke pasiennya dan juga
apa ini? Oh, medianya, oke siap. Oh ya, bagus sekali. Ya. Boleh, silakan kalau mau ke pasiennya, tapi jangan lupa untuk kontrak dulu dengan pasiennya ya. Ya, di sini kita ke sana. Ini untuk penilaian mahasiswa kami Pak, tolong dibantu nilainya ya Pak ya. Oke, siap. Ya, boleh. Ayo kita ke sana, nanti saya dampingi juga. Mahasiswa didampingi pembimbing klinik melakukan edukasi resiko jatuh. Ya Pak, ini kan mbaknya namanya tadi siapa? Mbak Siti. Mbak Siti. Mbak Siti kan lemas. Nanti takutnya jatuh. Kalau bisa nanti jangan ditinggal gitu. Kalau misalnya Dina mau cari makan, bilang sama susternya gitu. Sebelumnya saya pasang bilang dulu gitu. Bilang apa nih khusus? Ini tanda supaya kalau bukan saged digadekno nggih berarti niku. Gelang warna. Oh, nggih nggih nggih. Gelang kuning gitu. Jadi itu tandane. Tanda gitu. Kalau misalnya mau kemana-mana jangan ditinggal. Mbaknya sementara tipis di sini dulu ya Mbak. Pipis selang kencing nanti. Oh, selang kencing. Mau pas selang kencing apa pepes Mbak? Ibu. Oh iya, nanti berarti nggak boleh turun dari tempat tidur gitu. Ya, sementara Mbak Sitinya di tempat tidur dulu, nggak boleh turun ya Mbak ya, nurut dulu ya Mbak. Terima kasih ya Bu, waktunya nanti kalau ada yang nggak paham panggil kawannya ada. Oh iya, iya. Kemudian pembimbing klinik melakukan post conference dengan mahasiswa. Sudah. Kita ke ruang. Oke, selamat siang teman-teman mahasiswa. Gimana? Perasaannya bagaimana? Setelah ini tadi melakukan edukasi ke pasien secara langsung. Tegang Pak. Tegang. Sama takut. Soalnya yang diedukasi lebih tua dari Iya. Nggak boleh menasihati orang yang lebih tua. Iya. Jagoin dia nanti. Oh. Lalu mbaknya? Oh sama, tegang juga. Oh ya kalau itu saya juga. Ya, alhamdulillah ya. Tadi sudah terlewati dan saya rasa kalau diizinkan saya sedikit mengoreksi, sebetulnya sudah bagus sekali yang jenengan-jenengan ini edukasikan tadi sudah bagus sekali, sudah sesuai juga karena sudah kegawatannya sudah terlalui dan paling banyak mungkin banyak terlupa dari resiko jadinya. Jadi tadi sudah dikasih bimbingan kepada keluarga itu sangat cocok sekali. Cuma mungkin kalau boleh saran lagi ya, untuk bahasanya sedikit koreksi dari saya tadi, bahasanya mungkin lebih ke bahasa yang lainnya sih tidak ada masalah. Monggo. Role yang disampaikan oleh kelompok gawat darurat ya. Monggo masukan dari fasilitator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, selamat sudah menyelesaikan tugasnya. Sudah mempresentasikan hasil diskusi dan juga role-nya. Alhamdulillah setiap peserta sudah mempunyai perannya masing-masing. Di sini saya sedikit memberikan masukan begitu terkait dengan role-nya. Ya, di sini luar biasa. Perannya ini ya
ya, double ya Bu, sebagai narator dan sebagai pasien luar biasa. Baik, terkait dengan pelaksanaan prosektor, mungkin dari tahapan pre-conference, kemudian late side thinking, kemudian yang terakhir ada post-conference. Yang sedikit tadi agak mungkin karena situasi begitu ya, pada saat pre-conference mungkin ada Pak Didi, kemudian didampingi dengan mahasiswa. Mungkin ditambahkan juga ada pemimpin kliniknya juga ikut serta di dalam pre-conference, sehingga pemimpin klinik bisa bisa mengidentifikasi kemampuan dari peserta didiknya seperti apa. Kemudian juga menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilakukan di hari itu apa. Jadi tadi yang agak skip, agak saya agak loading begitu, tiba-tiba selesai pre-conference langsung ke pasien tanpa didampingi pembimbing. Baru setelah bertemu dengan pasien kemudian konfirmasi dengan pembimbingnya untuk melakukan tindakan. Mungkin sebelumnya di awal bisa disampaikan bahwa ayo Bik, kita bertemu dengan pasien, melihat kondisi pasien, kira-kira nanti apa yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan pasiennya. Itu kemudian nanti pada saat definisi mungkin dari awal peserta didik bisa didampingi oleh pembimbing klinik atau mungkin pembimbing kliniknya berhalangan bisa didelegasikan dengan perawat yang lain untuk bisa mendampingi mahasiswanya. Untuk post conference tadi sudah dilaksanakan dengan baik. Mungkin yang sedikit nggak ikut mungkin pada saat Pak Didi mungkin berbagi peran ya. Yang pre Pak Didi nanti yang post dengan Pak Didi ya. Itu dari masukan dari saya. Terima kasih. Selamat belajar kliniknya itu dibuat mahasiswa sebelum kita praktik klinik. Jadi yang dimana kontrak belajarnya ini harus sudah di-ACC oleh pembimbing akademis. Gitu. Jadi di sini kontrak belajarnya ada di ruang anak ya. Di sini karena kita ada 2 minggu dan 2 SKS, saya akan bacakan sedikit saja. Praktek klinik yang terdapat dalam buku pedoman praktek mahasiswa Stikes Adiwusada. Lokasi pembimbing akademik berada di kampus Stikes Adiwusada dan pembimbing klinik berada di Rumah Sakit Adiwusada Kapasari. Iya, Ibu. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dengan siapa Ibu? Saya dari Bu Ririn dari Stikes Rumah Sakit Adiwusada Kapasari. Betul ini dengan Bu Warda? Oke Bu, ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu Warda, mohon maaf sebelumnya saya sampaikan karena saya tidak bisa ke Rumah Sakit Adiwusada langsung, maka saya telepon menindaklanjuti untuk surat kami karena berikutnya suasana di ruang kelas Stikes Adiwusada. Pembimbing akademik menjelaskan kepada mahasiswa program pembelajaran keperawatan anak, yaitu praktek klinik keperawatan anak yang akan dilaksanakan di Rumah Sakit Adiwusada Kapasari. Selamat pagi Mbak Ika. Pagi Bu. Gimana, sudah siap nanti minggu depan rencana praktek klinik di ruang anak ya, di ruang mawar Rumah Sakit Adiwusada Kapasari. Ya Bu. Karena Mbak Ika kan sendirian, nanti saya juga pesen misalkan kalau ada sesuatu langsung menghubungi Bu Warda aja sebagai pembimbing klinik ya. Di sini kan Mbak Ika sudah ini ya mengikuti proses pembelajaran keperawatan anak. Nanti di buku pedoman ini kan sudah saya bagikan juga, nanti bisa dibaca semua di sini. Saya menyampaikan aja yang penting-penting ya. Nanti untuk praktek kliniknya selama 2 minggu Mbak Ika, mulai tanggal 1 Agustus sampai 14 Agustus. Untuk tanggal merah dan hari Minggu libur. Untuk jam dinasnya jam 7 sampai jam 14 kalau pagi, kalau sore jam 14 sampai jam 21. Terus untuk capaiannya memberikan asuhan keperawatan pada anak mulai pengkajian sampai dengan evaluasi. Terus jangan lupa
Untuk kasus kelolaannya Mbak Ika siapkan LP-nya bronkopneumonia sama kontrak belajarnya disiapkan mulai dari hari pertama sampai nanti hari terakhir. Kontrak belajar dan laporan pendahuluan dengan berkonsultasi dengan pembimbing akademik. Adegan berikutnya adalah di ruang rawat inap anak. Hari pertama praktek, mahasiswa menemui pembimbing klinik untuk mengikuti kegiatan pre-konferen dan sekaligus orientasi ruangan. Selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, ini namanya siapa? Saya Ika. Oke, Mbak Ika ya. Mbak Ika, di sini saya sudah dapat telepon ya kemarin. Ibu Ririn udah menyerahkan bahwa ada satu mahasiswa susulan Mbak Ika ya. Oke, Mbak Ika, ada kontrak belajar yang sudah dibuat? Sudah Bu, ini ada kontrak belajarnya sama LP bronkopneumonia. Oke, berarti sudah di ACC sama pembimbing akademik ya? Sudah Bu. Selama 2 minggu ya pembelajaran ya. Oke. Untuk yang pertama ini hari pertama orientasi rumah sakit kemarin sudah dilakukan secara online ya tentang dari Diklik biasanya ya orientasinya. Sekarang orientasi ruangan dahulu ya. Ruangan dahulu, baik. Kita lanjut orientasi ruangan dahulu. Mbak Ika, mari ikut saya ya. Jadi Mbak Ika, di sini ruang keperawatan anak ada 3 ruang ya. Di sini ada kelas 3. Jadi ada kelas 3, ruangannya kita mulai dari pojok ya. Dari pojok di sini ada ruang diskusi bermain gitu ya. Terus ini ada toiletnya. Terus ini ruangannya. Ini ruangan pertama. Ruang pertama di sini nanti PP-nya ya yang jaga itu ada Bu Ririn. Terus di sini ada Bu Yuwanita yang jaga ya. Di situ nanti ada pasien bronkopneumonia. Kebetulan saya tadi pagi sudah lihat. Jadi nanti bisa langsung ke pasien ya. Bisa langsung ke pasien. Terus di sini di pojok sana ada musola. Terus nanti Mbak Ika kalau umpama mau naruh tas bisa langsung gabung sama ruangan perawat. Ya. Perkenalkan saya Ika dari Dinas Pariwisata. Saya akan praktek di sini selama 2 minggu ke depan. Maaf dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Elita. Anaknya namanya siapa Bu? Namanya Dian. Kalau boleh tahu itu urusannya apa ya? Ini loh Mbak, kalau batuk, ini batuk terus nggak berhenti. Lainnya dari riaknya banyak tapi nggak bisa ngeluarin. Sudah berapa hari? Kalau ini ya sudah 3 harian. Riaknya nggak bisa keluar. Iya. Kita dulu boleh ya? Iya. Saya untuk panasnya 38. Sudah dikasih obat panas? Sudah tadi barusan minum obat. Saya sudah dikasih dulu. Nggih. Baik Bu, keluhan anaknya Ibu saya catat nanti saya laporkan ke perawat sama dokter yang biasa. Yang dulu saya kembali. Terima kasih waktunya ya Bu. Iya, terima kasih. Pembimbing klinik dan persepti bersama-sama menuju ruang tindakan untuk melanjutkan proses bimbingan. Baik, tadi saya juga melihat Mbak Ika ya. Mbak Ika agak gugup ya karena pertama kali. Gimana? Perasaannya gimana? Pertama kali ketemu pasien. Deredek Bu. Deredek. Tapi kayaknya tadi gugup tapi lancar ya. Lancar. Oke, pengkajiannya tadi yang didapat apa? Pada pengajian anak M ini saya dapatkan pasiennya panas 2 hari, 3 hari terus batuk, darahnya tidak bisa keluar. Terus pada auskultasi didapatkan di sini ada pendengar. Oke. Luar biasa dari masing-masing pemeran. Tadi untuk poin penilaian yang di kontrak belajar tadi sudah dipaparkan, sudah dijelaskan dan sesuai ya, dari menilai sesuai. Sudah ada kontrak belajar. Kemudian pada saat di role play juga disampaikan ya, mahasiswa ada menyampaikan menunjukkan kontrak belajarnya ya, baik itu ke sektor akademik maupun ke klinik ya.
Cuma ini tadi catatan sedikit mungkin ya untuk perseptor akademik ya, jadi alangkah baiknya mungkin ya, entah ini memang settingannya seperti ini ya mungkin ya, jadi perseptor akademiknya itu sibuk sekali ya, padahal meskipun ini mahasiswa susulan atau mahasiswa tidak susulan kan sebaiknya gitu ya, perseptor akademik itu menyerahkan langsung ke rumah sakit ya, ke perseptor klinik, jadi tidak by phone ya seperti itu. Jadi kan ada penyamaan persepsi juga kan, jadi baik itu perseptor akademik ke klinik terkait RPS-nya ya, jadi capaian yang harus didapatkan mahasiswa apa saja itu. Terus kemudian kelompok ini sangat runtut ya, jadi sampai ada skenario-nya, ini lokasinya ya, tempatnya di mana, ini luar biasa sekali ya, sampai jadi kita tidak berpikir maksudnya itu langsung fokus, oh ini tempatnya di sini begitu ya, terus ini oh ini settingannya apa bagian skinnya apa gitu. Tadi itu yang di pre-conference ya, di pre-conference ini berarti hanya perseptor klinik saja ya yang berperan ya untuk pre-postnya ya. Jadi perseptor akademiknya tadi saya tidak melihat ada pre-conference atau terus post-conference, tidak membahas kasus ya, tidak ada ya. Berarti memang tidak berperan ya, atau memang disetting seperti itu? Oh gitu ya. Oh seolah-olah rumah sakitnya sudah siap, reseptornya itu sudah benar-benar berfungsi. Oh begitu ya. Ya, jadi seperti Pak Yusuf kemarin ya sudah kita serahkan aja. Oh ya baik. Ini rumah sakitnya perseptor sudah penerapan ya, perseptor shift dan perseptor kliniknya memang luar biasa. Tadi saya lihat sangat-sangat menjiwai gitu ya, memang ya. Dan memang sepertinya kok cocok sebagai perseptor klinik ya. Bahkan mulai orientasi, mulai tadi conference ya, mulai pre, post, bedside itu sangat-sangat benar-benar berperan sebagai perseptor klinik ya. Tuh, jadi ya peran perseptor akademik mungkin ya yang kurang ini ya. Terus dilanjutkan kelompok peserta dengan nilai terbaik Bu Hidayatul Aziza. Bu Cindy, monggo untuk memberikan hadiah. Ya. Hidayatul, berikutnya Bu Marlin untuk maju ke depan memberikan hadiah untuk Pak Aditya. Bu Marlin, Pak Aditya. Ini gara-gara ada bonus. Berikutnya Bu Susanti, Ketua Panitia Pelatihan Bersepersijikan, monggo untuk memberikan hadiah kepada Bu Dini Apriliani. Foto bersama dulu. Iya, tidak afdal rasanya kalau tidak foto bersama, monggo. Bu Marlin. Baik, sekali lagi aplaus untuk semuanya. Pelatihan perseptor